Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan mulai pembelajaran kembali. Ya, namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa dulu. Dan doa ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Kelas 5. Saya persilakan untuk maju ke depan. Ya, selesai. Amin. Silakan kembali ke tempat. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar bersama. Untuk di sebelah kanan saya itu kelas 5 dan sebelah kiri saya adalah kelas 6. Ya, baik, untuk anak-anak kelas 6, Bapak minta kepada kalian untuk membuat kelompok terlebih dahulu. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Jadi nanti kita akan mendapatkan 5 kelompok ya. Selama kalian membuat kelompok, Bapak akan ke kelas 5 dulu. Ya, silakan membuat kelompok. Oke. Baik anak-anakku, untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang membuat karangan. Ya. Lalu apakah kalian pernah mengungkapkan perasaan kalian ke dalam sebuah tulisan? Ya? Oh, belum. Ya. Baik. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui langkah-langkah untuk menulis karangan. Pertama, kita harus menentukan tema. Ya. Tema adalah suatu yang menjadi dasar cerita dalam hal tertentu. Tema sering disinonimkan dengan ide atau cerita. Dalam ide cerita, ya, maka tema harus ada. Lalu yang kedua, kita harus menentukan judul. Setelah kita dapat menentukan judul dari tema, kita akan membuat kerangka karangan. Ya, kerangka karangan adalah membuat garis besar karangan yang akan ditulis. Kenapa kita harus membuat kerangka karangan? Ya, karena ada manfaatnya. Beberapa manfaat untuk membuat kerangka karangan. Yang pertama adalah memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan lebih teratur lagi. Ya. Lalu yang kedua, memudahkan penempatan antara bagian karangan yang penting dengan bagian karangan yang tidak penting. Lalu yang ketiga, menghindari timbulnya pengulangan bahasa. Ya. Yang keempat, membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Oke. Sekarang Bapak kasih tugas kepada kelas 5. Bapak ingin kalian membuat karangan yang sumbernya dari pengalaman kalian yang sangat-sangat berkesan. Ya, silakan kalian membuat. Selama kalian membuat, Bapak akan ke kelas 6 terlebih dahulu. Ya. Oke, untuk anak-anakku kelas 6, Bapak ingin sekarang kita akan mempelajari pelajaran IPS tentang bencana alam. Bencana alam ini terjadi karena 2 faktor. Yang pertama karena faktor alami. Ya, faktor alami ini terjadi pada gunung meletus. Yang kedua ada gempa bumi. Yang ketiga tsunami. Yang keempat angin topan. Ini dikarenakan faktor alam. Ya. Lalu ada lagi bencana alam diakibatkan ulah manusia. Contohnya apa? Contohnya banjir, tanah longsor. Baik anak-anakku, untuk kelas 6, Bapak ingin kalian tadi karena sudah membuat kelompok, kalian membuat atau mencari faktor apa saja sih ya yang dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor ini. Ya, anak-anakku, selama kalian dalam mencari faktor-faktor ya, Bapak akan ke kelas 5. Baik anak-anak kelas 5, Bapak minta salah satu dari kalian untuk maju dan membacakan hasil dari karangan kalian, dari karangan teman kalian. Yang nanti kalian akan menilai ya, apa yang kurang. Ya, kalian bisa berikan pendapat kalian. Ya, untuk kelas 6, silakan satu kelompok maju untuk mempresentasikan faktor apa saja penyebabnya. Ya, oke, nanti yang lain Bapak harap untuk menanggapi dari bagian presentasi ini. Ya, oke, baik, terima kasih untuk anak-anakku. Mungkin cukup untuk pelajaran hari ini. Ya, untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Kita dapat menentukan langkah-langkah menulis karangan. Yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan tema, kedua menentukan judul, dan ketiga membuat kerangka karangan. Lalu untuk kelas 6 pembelajaran hari ini adalah kita harus mengetahui bencana alam yang terjadi karena 2 faktor ini. Yang pertama ada faktor alami dan yang kedua adalah faktor akibat ulah manusia. Mungkin hanya itu saja dari Bapak. Jangan lupa belajar lagi, giat lagi di rumah. Jangan malas, jangan main terus ya. Untuk terakhir penutup, kita tutup doa. Silakan untuk ketua kelas 6 maju untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Kembali ke tempat.
Mungkin ini saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.